teman-teman yang dapat beasiswa di Al Azhar nih Nakiran pernah meminta Tiang untuk mengajarkan Ma'anil Abniyah nih pengen diajarkan sorof pertama, sorof gitu. Memakai kitab apa saya bilang. Nah, niki mungkin yang jadi pembahasan perlu apa namanya? Yang penting di sini. Bahwa istilahnya ada dua hal gitu. Kita harus membedakan dua hal ketika mengkaji ilmu bahasa Arab. Jadi, pertama apakah kita mau jadi mutakhasis di situ ataukah kita ingin memahami nahwu dan sorof dengan baik gitu istilahnya. Kalau kita mau jadi mutakhasis berarti kita ingin tahu gitu, misalkan Imam Sibawayh membahas nahwu dengan metode seperti apa. Kemudian Abu Ali Al-Farisi membahas nahwu dengan metode seperti apa. Kemudian misalkan Ibnu Hisham yang saya sebutkan tadi itu semacam namanya mahattah. Jadi mahattah itu ada beberapa ulama yang dijadikan kalau kita menulis riset tentang nahwu terus kita nggak sebutkan pendapat mereka, kurang nilai risetnya gitu istilahnya. Kayak mazhab dalam fikih lah. Iya, jadi mereka tuh harus tahu apa pendapat mereka gitu dan kita harus memberikan komentar gitu istilahnya. Jadi Abu Ali Al-Farisi, Ibnu Jinni, kemudian ada tokoh Syarah Ar-Radi, Radiyuddin Al-Istirabazi. Kemudian Ibnu Hisham yang paling terkenal di Mesir yang bukunya jadi manhaj dipakai di Al-Azhar gitu. Dan kita harus tahu gitu bagaimana cara mereka mempelajari nahwu gitu istilahnya. Bagaimana cara mereka membawakan nahwu. Nah, kalau kita istilahnya cuma ingin tahu nahwu itu, kita ingin belajar nahwu, kita ingin tahu menjadikan nahwu itu menyatu dengan diri kita nggak perlu istilahnya menjadi mutakhasis gitu. Jadi cukup kita cari buku yang membuat nahwu dan sorof itu cepat masuk ke dalam diri kita atau kita paham dengan baik. Membuat ketika kita menulis kita nggak salah, ketika berbicara kita nggak salah bahasa Arab. Akhirnya dan ini yang jadi penting gitu. Jadi terus solusinya apa? Solusinya adalah kalian cari buku yang buku tersebut membuat nahwu dan sorof itu cepat masuk ke kalian di asra waqtin, karena kalian nggak punya banyak waktu gitu untuk memperdalam nahwu sorof bertahun-tahun. Sementara misalkan uslub Mughnil Labib itu sangat susah, ya kan? Jadi ada kitab namanya Mughnil Labib itu sangat susah dan kalian nggak punya waktu untuk memahami perkataan satu kata dan lain sebagainya gitu. Jadi misalkan di era modern ini kan, dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Arab di era modern ini itu bagaimana membuat nahwu itu cepat dipahami. Dan dalam hal ini salah satu pionirnya adalah Shahih An-Nahwul Kafi wa Sarful Kafi. Jadi ada buku namanya An-Nahwul Kafi dan As-Sarful Kafi. Dan itu istilahnya yang dibuat secara sedemikian rupa sehingga belajar nahwu dan sorof cepat lah gitu. Iya. Jadi mereka tuh istilahnya oke lah, nggak butuh saya sebagai pembelajar syariah yang harus misalkan belajar usul fikih kitabnya banyak, terus kita nggak mungkin istilahnya akan membuang-buang waktu di nahwu dan sorof. Cepat. Nah, jadi bagaimana cara menjadikan nahwu dan sorof itu istilahnya cepat masuk kepada para murid-murid itu. Dan atas dasar istilah, jadi mereka tuh istilahnya mintanya saya mau kita belajar kitab ini, jangan, saya bilang. Akhirnya saya minta mereka belajar Nafiaran Ma'anil Abniyah Al-Arabiyah judulnya. Jadi di situ nanti sigoh-sigoh itu dipelajari dengan baik. Jadi kita ingin tahu maknanya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata-kata Ar-Rahim di sini apakah dia sifat musyabbahah atau sigoh mubalaghah? Kalau dia sigoh mubalaghah, apakah dia berasal dari sifat musyabbahah? Kemudian apa pengaruh terhadap mana kalau dia jadi sifat musyabbahah? Apa pengaruh mana kalau dia jadi sigoh mubalaghah? Nah, di situ kerjaannya sorof gitu istilahnya. Jadi istilahnya aja kita nggak tahu. Apalagi yang lain. Tumben denger. Asing di telinga. Padahal kode ini ada masalahnya bukan lama. Betul, berarti baru ini kan. Abdul Rojin ini mantan Udhu Majma'il Lughah Al-Arabiyah gitu. At-tatbiq as-sarfi itu ya. Ya, nah itu yang dibahas di buku Ma'anil Abniyah itu. Nah, mungkin selain kelebihannya dia membuat kita paham gitu sigoh-sigoh itu, selain membuat kita paham, juga di situ istilahnya Alkitab masyfu'un bi kalamil ulama. Jadi ulama-ulama nahwu besar itu. Jadi di sana ada perkataannya Sibawayh, ada perkataannya Az-Zamakhsyari, ada perkataannya ulama-ulama yang lain, yang dimana selain kita memahami pembahasan dengan baik, kita juga diajar berinteraksi dengan atau memahami perkataan para ulama-ulama tersebut gitu.
kecil tuh bukunya Ma'anil